Are you down for this? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lenato Rahmatunisa dari Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai manajemen keuangan. Yuk ikutin kegiatan saya. Hai, nah kali ini kita akan belajar sedikit materi mengenai manajemen keuangan. Tapi sebelum masuk ke situ, saya akan memperkenalkan sedikit media pembelajaran yang saya gunakan, yaitu Prezi. Nah, Prezi itu sendiri merupakan suatu platform pembelajaran online yang bisa diakses melalui dua cara, yaitu yang pertama bisa diakses melalui web dari Prezi tersebut, di mana webnya yaitu ada prezi.com, dan yang kedua menggunakan aplikasi. Aplikasi bisa di-download di Play Store maupun bisa di-download untuk versi laptop Windows. Untuk Prezi sendiri ini bisa digunakan sebagai tempat untuk membuat PPT atau presentasi, membuat video dan infografis. Nah, selanjutnya kita memasuki materi yaitu manajemen keuangan, di mana di sini ada beberapa subbab yang akan saya jelaskan, namun tidak secara menyeluruh atau tidak secara detailnya, yaitu adanya pengertian dari manajemen keuangan itu sendiri, di mana manajemen keuangan ini adalah proses yang melibatkan perencanaan, anggaran, pengelolaan, dan pengendalian yang dimiliki oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan untuk tujuan utama dari manajemen keuangan itu sendiri adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan melalui penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Nah, untuk materi selanjutnya itu ada fungsi manajemen keuangan. Yang pertama ada perencanaan keuangan, di mana perusahaan harus merencanakan kebutuhan dana untuk kegiatan operasi dan ekspansi perusahaan. Dan yang kedua ada penganggaran, di mana perusahaan harus mengalokasikan dana untuk berbagai kegiatan bisnis. Dan yang ketiga itu ada analisis risiko, di mana perusahaan ini harus mengidentifikasi dan mengelola risiko yang bisa diperoleh atau yang bisa didapatkan oleh perusahaan yang mungkin akan dihadapi oleh perusahaan di masa depan. Dan yang terakhir itu ada pelaporan keuangan, di mana perusahaan harus menyusun laporan keuangan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait untuk melihat kondisi kesehatan finansial perusahaan. Selanjutnya ada aspek utama ruang lingkup manajemen keuangan. Yang pertama itu ada keputusan investasi. Nah, keputusan investasi ini melibatkan evaluasi pemilihan investasi yang tepat yang dilakukan oleh perusahaan, di mana manajer keuangan harus mengambil resiko dan potensi keuntungan dari setiap investasi yang akan diambil. Yang kedua, ini ada keputusan pembiayaan. Untuk keputusan pembiayaan ini harus menetapkan sumber pendanaan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan modal perusahaan. Ini termasuk menganalisis struktur modal dan biaya modal. Yang ketiga, ada keputusan dividen, di mana perusahaan ini harus menetapkan proporsi laba yang akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai bentuk dividen. Nah, serta perusahaan harus dapat menentukan berapa banyak yang akan ditahan untuk reinvestasi dalam perusahaan mereka. Nah, dan yang keempat atau yang terakhir ini ada manajemen likuiditas. Manajemen likuiditas ini di mana perusahaan harus mengelola arus kas dan memastikan ketersediaan dana untuk operasional sehari-hari. Nah, ini mencakup dengan pengelolaan aset lancar dan liabilitas. Materi selanjutnya yaitu ada analisis manfaat manajemen keuangan atau laporan keuangan. Nah, di sini laporan keuangan penting atau bermanfaat bagi beberapa pihak. Yang pertama ada pihak manajemen, yang kedua ada pihak pemegang saham, yang ketiga ada pihak kreditur, yang keempat ada pihak pemerintah, dan yang kelima ada pihak bagi karyawan. Nah, untuk materi selanjutnya itu ada laporan keuangan, di mana laporan keuangan dalam perusahaan itu terdiri dari 5 macam. Yang pertama itu ada neraca, yang kedua itu ada laporan arus kas, yang ketiga ada laporan laba rugi, yang keempat ada laporan saldo laba, dan yang kelima itu ada CALK atau catatan atas laporan keuangan. Untuk neraca itu sendiri merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada akhir periode akuntansi tertentu. Nah, biasanya periode akhir ini 6 bulan sekali ataupun 1 tahun sekali gitu. Dan untuk neraca ini mencakup 3 komponen utama, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas.
Sedangkan untuk laporan laba rugi itu sendiri merupakan laporan keuangan yang menggambarkan kinerja finansial perusahaan selama periode tertentu. Nah, kalau untuk laporan laba rugi ini juga mengikuti periode perusahaan, bisa 6 bulan ataupun bahkan 1 tahun sekali. Dan untuk laporan ini mencakup pendapatan yang diperoleh dan biaya-biaya yang dikeluarkan sehingga menghasilkan laba atau rugi bersih dalam suatu operasional perusahaan. Untuk laporan saldo laba ini sendiri merupakan laporan yang menunjukkan perubahan dalam saldo laba ditahan perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini mencakup laporan laba bersih yang diperoleh dari laba rugi atau laporan laba rugi sebelumnya dan pengaruh distribusi dividen. Saldo laba ini merupakan bagian dari ekuitas yang mencerminkan akumulasi laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham, namun digunakan untuk reinvestasi dalam perusahaan. Lalu selanjutnya ada laporan arus kas. Laporan arus kas ini merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang arus kas masuk dan arus kas keluar dari perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada arus kas dari aplikasi, operasi, investasi, dan pendanaan. Tujuan dari laporan arus kas ini adalah untuk memberikan gambaran tentang likuiditas perusahaan dan kemampuannya dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Dan yang terakhir ada CALK atau catatan atas laporan keuangan. CALK merupakan laporan keuangan yang menyajikan bagian penting dari laporan keuangan yang memberikan penjelasan tambahan mengenai angka-angka yang terdapat dalam neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus. Catatan ini menjelaskan kebijakan akuntansi yang digunakan, rincian akan tindak tanduk, serta informasi lain yang relevan untuk membantu pengguna memahami konteks laporan keuangan secara lebih mendalam. Nah, itu tadi merupakan materi manajemen keuangan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.